Pemirsa, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mencabut status perlindungan terhadap Barada Richard Eliezer. Dan berikut kita dengarkan keterangan LPSK selengkapnya. Terkait dengan penghentian perlindungan Richard Eliezer. Jadi LPSK ini telah memberikan perlindungan kepada saudara Richard Eliezer Pituhang Lumiu atau kami singkat RE dalam statusnya sebagai saksi pelaku, justice collaborator, dalam perkara pembunuhan berencana almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat yang telah dilaksanakan sejak 15 Agustus 2022. Hal ini didasari dengan penandatanganan perjanjian perlindungan, nomornya perjanjian 649 garing 1.51 HSPP LPSK garing 08 garing 2022. Di mana perjanjian tersebut berlaku hingga 15 Februari 2023. Selanjutnya, telah dilakukan perpanjangan perlindungan pada 16 Februari 2023 dengan perjanjian perlindungan nomor perjanjian 129 garing 1.5 HSPP garing LPSK garing 02 2023 yang sejatinya akan berlaku hingga 16 Agustus 2023. Bapak Ibu sekalian, dalam perjanjian perlindungan dimaksud, saudara RE mendapatkan 5 bentuk program perlindungan berupa perlindungan fisik, ini dalam bentuk pengamanan dan pengawalan melekat termasuk dalam rumah tahanan. Kemudian yang kedua, pemenuhan hak prosedural. Yang ketiga, pemenuhan hak saksi pelaku atau justice collaborator. Keempat, perlindungan hukum. Dan bantuan yang kelima, bantuan psikososial. Jadi program perlindungan dimaksud telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban serta SOP yang berlaku di LPSK. Nah, rekomendasi LPSK kepada saudara RE sebagai JC juga telah menjadi pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 15 Februari 2023. Selain itu juga menjadi pertimbangan dalam putusan Komisi Kode Etik Kepolisian pada 22 Februari 2023 yang juga memuat pertimbangan status saudara RE sebagai JC. Nah, sehubungan telah terjadinya komunikasi pihak lain dengan saudara RE untuk melakukan wawancara yang akan ditayangkan dalam program salah satu stasiun TV tanpa persetujuan LPSK, maka hal tersebut telah bertentangan dengan pasal 30 ayat 2 huruf C Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban serta perjanjian perlindungan dan pernyataan kesediaan yang telah ditandatangani oleh saudara RE. Atas hal tersebut, LPSK telah menyampaikan surat keberatan kepada pimpinan media tersebut dan meminta agar wawancara tidak ditayangkan karena terdapat konsekuensi tentunya terhadap perlindungan saudara RE. Namun pada kenyataannya wawancara terhadap saudara RE tetap ditayangkan pada Kamis malam pukul 20.30 WIB. Atas hal tersebut, maka Kamis 9 Maret 2023 LPSK telah melaksanakan sidang Mahkamah Pimpinan LPSK dengan keputusan untuk menghentikan perlindungan kepada saudara RE. Jadi keputusan ini didasari pada ketentuan pasal 32 huruf C Undang-Undang 13 tahun 2006. Jadi sebagai informasi kepada rekan-rekan sekalian bahwa dalam proses pengambilan keputusan dimaksud terdapat 2 dari 7 pimpinan LPSK menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion, yakni tetap mempertahankan perlindungan terhadap saudara RE. Nah, ini informasi yang penting juga bahwa penghentian perlindungan ini tidak mengurangi hak narapidana RE sebagai JC sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 31 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 tahun 2022. Jadi penghentian perlindungan LPSK ini juga akan disampaikan tertulis kepada saudara RE, kepada Dirjen Pemasyarakatan, Lapas Salemba, Karutan Bareskrim serta penasihat hukum saudara RE.
Jadi terakhir, LPSK menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan pelaksanaan perlindungan terhadap saudara RE selama ini. Demikian keterangan pers ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baik, pemirsa, baru saja kita saksikan bersama konferensi pers yang disampaikan oleh tenaga ahli LPSK Syahrial yang tadi dikatakan bahwa ada putusan LPSK mencabut status perlindungan terhadap Eliezer. Hal ini diambil setelah LPSK melaksanakan sidang Mahkamah Pimpinan LPSK pada tanggal 9 Maret 2023. Syahrial mengatakan pencabutan perlindungan terhadap Richard Eliezer dilakukan karena ada perjanjian yang dilanggar berkaitan dengan adanya wawancara dengan salah satu program di salah satu televisi tanpa persetujuan dengan LPSK. Ada langkah yang telah dilakukan oleh LPSK terkait dengan wawancara tersebut. Sempat ada perwakilan dari LPSK yang meminta kepada pimpinan redaksi media tersebut untuk tidak menayangkan hasil wawancara bersama Eliezer. Tetapi pada akhirnya wawancara tersebut tetap ditayangkan. Wawancara yang ditayangkan program salah satu stasiun TV itu tanpa persetujuan LPSK dan itu bertentangan dengan pasal 30 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Syahrial juga mengatakan sebenarnya Richard Eliezer pun telah menandatangani perjanjian perlindungan. Dan kita akan saksikan kembali apa yang disampaikan oleh LPSK berikut ini. Terkait dengan penghentian perlindungan Richard Eliezer. Jadi LPSK ini telah memberikan perlindungan kepada saudara Richard Eliezer Piduhang Lumiu atau kami singkat RE dalam statusnya sebagai saksi pelaku, justice kolaborator, dalam perkara pembunuhan berencana almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat yang telah dilaksanakan sejak 15 Agustus 2022. Hal ini didasari dengan penandatanganan perjanjian perlindungan, nomornya perjanjian 649 garing 1.51 HSPP LPSK garing 08 garing 2022. Di mana perjanjian tersebut berlaku hingga 15 Februari 2023. Selanjutnya, telah dilakukan perpanjangan perlindungan pada 16 Februari 2023 dengan perjanjian perlindungan nomor perjanjian 129 garing 1.5 HSPP garing LPSK garing 02 2023 yang sejatinya akan berlaku hingga 16 Agustus 2023. Bapak Ibu sekalian, dalam perjanjian perlindungan dimaksud, saudara RE mendapatkan 5 bentuk program perlindungan berupa perlindungan fisik, ini dalam bentuk pengamanan dan pengawalan melekat, termasuk dalam rumah tahanan. Kemudian yang kedua, pemenuhan hak prosedural. Yang ketiga, pemenuhan hak saksi pelaku atau justice kolaborator. Keempat, perlindungan hukum. Dan bantuan yang kelima, bantuan psikososial.